Widodo melakukan kegiatan belusukan ke Manggarai, Jakarta Selatan. Presiden membagikan paket sembako dan buku ke warga sekitar. Sebanyak 2.000 paket sembako berisikan minyak dan beras diberikan kepada warga di 3 RW dan 12 kelurahan di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana juga membagikan buku tulis. Kegiatan belusukan sendiri merupakan kegiatan rutin Presiden saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di lokasi belusukan di Manggarai, Presiden sempat berdialog dengan warga setempat. Sejumlah menteri maju penguatan rupiah tampaknya tidak bertahan lama. Hari ini kurs rupiah kembali mencetak level terendah sepanjang tahun 2015 dan sudah mendekati posisi 14.500 per dolar Amerika Serikat. Kurs tengah Bank Indonesia hari ini mematok dolar di angka 14.332 rupiah. Posisi ini merupakan yang terendah selama tahun 2015 atau mendekati level terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998 lalu. Di pasar spot antar bank, kurs rupiah bahkan sudah menyentuh level 14.465 per dolar Amerika Serikat. Kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat kembali mendorong penguatan dolar sehingga membuat mata uang negara-negara berkembang seperti rupiah kembali tertekan. Rupiah langsung direaksi oleh mahasiswa se-Jabodetabek. Hari ini ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek menuntut pemerintah segera menstabilkan perekonomian Indonesia. Dalam orasinya mereka menyesalkan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Mahasiswa menilai melemahnya rupiah berdampak besar terhadap kenaikan harga bahan pokok yang akhirnya menyulitkan warga. Selain itu, ekonomi yang terpuruk tak sedikit perusahaan yang melakukan PHK terhadap buruhnya. Tidak mampu mengendalikan ekonomi Indonesia. Hidup mahasiswa. Kita ke PDI Perjuangan masih menjabat sebagai anggota DPR. Pengunduran diri mereka masih terhambat di mekanisme internal partai. Sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja ternyata masih merangkap jabatan sebagai anggota DPR. Meski beberapa di antara mereka sudah mengajukan pengunduran diri, namun secara administratif prosesnya belum selesai. Hingga kini mereka masih tercatat sebagai anggota DPR. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate berharap agar proses internal partai politik tidak mengganggu pergantian antar waktu anggota DPR yang menjadi menteri. Sejauh ini, hanya menteri-menteri dari fraksi PDIP yang belum menyelesaikan proses pengunduran diri dari DPR. Nasdem itu PAW-nya sudah selesai, di Hanura juga sudah selesai, di PKB juga sudah selesai. Kita berharap ya agar proses politik di internal PDIP yang terkait dengan PAW dapat diselesaikan segera sehingga pergantian antar waktu dan ya status para menteri itu ya tidak diganggu atau tidak terganggu secara hukum. Sementara itu, menurut Ketua Fraksi PDIP Olidondo Kambe, partainya memang belum berencana membahas proses pergantian antar waktu. DPP kita juga ada perpindahan dari Lenteng Agung ke Diponegoro, sehingga kita memang ada hal memang kita belum merasa terlalu urgent untuk melakukan pembahasan tentang PAW ini. Tapi saya kira pada prinsipnya ketika menteri kita sudah menyatakan siap mundur dari jabatan DPR, sehingga kalau ada isu sampai saya mengatakan bahwa ada rangkap jabatan, itu tidak ada rangkap jabatan. Secara administrasi tercatat, tetapi rangkap jabatan itu kan sudah tidak ada karena mereka full bekerja di kabinet, tidak lagi di DPR. Kalau
Ada lah menerima fasilitas dari DPR. Mereka juga memahami hal-hal seperti itu akan berakibat kepada terjadinya mendapatkan fasilitas pelanggaran dari mereka. Proses pergantian antar waktu anggota DPR diusulkan oleh partai yang bersangkutan. Dari usulan itu, pimpinan DPR lalu mengirim surat ke KPU untuk mendapatkan pengganti. Calon yang berhak duduk di DPR adalah caleg dari dapil dan partai yang sama yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya. Tim TV One mengabarkan. Grande ditangkap polisi. Ia diduga merupakan pria yang membunuh warga negara Jepang Yoshimi Nishimura. Lelaki berinisial M ditangkap di Lampung. Ia merupakan orang terakhir yang bersama korban di hari pembunuhan dan hal itu terekam di kamera pengawas apartemen. Polisi juga menemukan sejumlah benda milik korban di rumah tersangka. Pada penegak hukum, pelaku mengaku membunuh korban dengan cara mencekiknya. Yoshimi Nishimura terakhir kali terlihat pada 4 September. Ia kemudian ditemukan tewas membusuk di unit apartemennya pada 7 September lalu. Sementara motif cuma ingin mencuri uang, ya, tetapi kita akan dalami karena saat ini baru upaya penangkapan, kita akan lakukan penyidikan secara mendalam. Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi hari ini, dan untuk mengetahui hal ini kita terhubung dengan Andika Perdana. Selamat siang Andika, apa gambaran Menko Perekonomian mengenai stimulus ekonomi ini? Tanggal 9 September 2015, hari yang ditunggu oleh investor, termasuk pelaku usaha dan publik mengenai rencana pengumuman paket kebijakan ekonomi ataupun stimulus yang rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan kami, tim Berita 1 TV, memperoleh gambaran tadi dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai fokus apa saja yang nanti berkaitan dan akan masuk dalam stimulus yang akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, termasuk ada 7 yang akan dirubah regulasi ini untuk juga memacu pertumbuhan ekonomi yang juga akan meringkas perizinan yang akan dan dituju untuk mendatangkan investor ke Indonesia lebih banyak lagi, dengan juga kerjasama langsung yang dipacu mulai proyek-proyek besar termasuk juga LRT yang tadi disebutkan oleh Darmin Nasution. Dan ada kemarin juga kami mencatat dalam rangkuman yang pernah disampaikan oleh Menko Perekonomian. Yang pertama mengenai pelonggaran kepemilikan properti warga negara asing termasuk kepemilikan apartemen. Yang kedua yaitu dengan memacu melalui pembatasan penarikan utang falas swasta. Dan seperti yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh Darmin Nasution, termasuk juga dalam kebijakan regulasi di bidang energi dengan peraturan yang lebih singkat, ringkas, mudah bagi investor yang akan membangun smelter untuk pemurnian tambang, di mana ini tujuannya juga untuk mempermudah dan termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Lalu tadi kami mendengar dari pernyataan Darmin yang disampaikan kepada tim Berita 1 TV bahwa utamanya pemerintah juga menggunakan wewenangnya yang ia katakan tidak secara langsung, namun ada beberapa indikator penting yang akan digunakan, termasuk juga mengenai rasio utang swasta terhadap ekuitas perusahaan, di mana ini utamanya agar pembiayaan untuk perusahaan ini dapat berjalan secara sehat, di mana juga bagi perusahaan yang dengan utang luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat tidak membebani keuangan perusahaan. Lalu seperti apa tadi pernyataan dan gambaran yang disampaikan kepada tim Berita 1 TV? Berikut adalah pernyataan dari Darmin Nasution. Lahirnya proyek-proyek, terutama proyek-proyek strategis besar, karena kalau mengandalkan pasar sekarang ini yang datang investor, sekarang semua lagi menunggu. Ya kan? Nanti dulu dia bilang, lihat dulu nih situasi. Nah oleh karena itu yang bisa adalah menarik, mengundang dengan kerjasama langsung dan sebagainya. Ya, jadi melihatnya seperti itu. Jangan kemudian dianggap oh pemerintah apa dong? Ya yang tidak langsung. Karena kalau yang langsung tuh ya itu Bank Indonesia. Untuk industri. Yes.
Andika, apakah dapat dipastikan pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi itu hari ini? Boy Nasution menyampaikan dan menyatakan tadi usai mengikuti seminar dan forum mengenai kelapa sawit di Hotel Borobudur Jakarta bahwa Presiden Joko Widodo nanti akan mengumumkan langsung stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi, di mana ini seperti dan dapat dikatakan sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh lembaga kepresiden dan termasuk dari Istana Kepresidenan, bahwa termasuk dalam jadwal Menko Perekonomian Darmin Nasution, ia nanti akan menghadap dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada jam 13.00 siang ini, bersama juga dengan Gubernur Bank Indonesia dan termasuk Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, yang ini akan menyampaikan laporan mengenai bahasan yang telah dibahas selama kurang lebih 2 minggu menurut Darmin Nasution mengenai stimulus ekonomi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, dan nanti pasti akan disampaikan secara langsung dari beberapa rangkuman, masukan, dan rencana yang disampaikan oleh Menteri di Kabinet Kerja yang berhubungan dengan bidang ekonomi ini. Dan ini menjadi pertanyaan dan juga hal penting yang ditunggu oleh para investor dan termasuk publik di Republik Indonesia. Bagaimana nanti, apakah akan ada dampak yang signifikan kepada industri sektoril untuk juga termasuk menjaga agar tidak lebih banyak ada PHK bagi karyawan yang ada di industri sektor real, termasuk juga mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimanakah nanti untuk menjaga bahwa ada seperti yang telah kami sampaikan tadi, peringkasan bagi pemerintah untuk mendatangkan investor ini berlaku efektif dan dapat mendatangkan investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dari Hotel Borobudur kami kembali ke studio, Dias. Terima kasih atas informasi Anda, pemirsa. Andika Perdana dan juru kamera Amin Subarkah dari Hotel Borobudur Jakarta.